Manchester United kembali ke jalur kemenangan di Premier League 2024-2025. Tim berjulukan Setan Merah itu berhasil mengatasi Leicester City. Bertindak sebagai tuan rumah di Old Trafford, Manchester, Minggu 10 November 2024 malam, MU menang meyakinkan 3-0 atas Leicester City dalam matchday ke-11 Premier League. Tim Setan Merah membuka keunggulan melalui Bruno Fernandes pada menit ke-17. Menerima umpan manis dari Amad Diallo, gelandang asal Portugal itu melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok kiri gawang Leicester City. Pada menit ke-38, MU menggandakan keadaan menjadi 2-0. Berawal dari umpan silang Nosair Mazraoui, bola ditanduk Bruno Fernandes meski membentur bek Leicester City. Manchester United hampir saja menjauh menjadi 3-0 pada menit ke-45+3. Namun, bola hasil tendangan Amad Diallo yang sebelumnya mengelabui dua pemain lawan masih bisa ditepis kiper Leicester City, Mats Hermansen. Pesta gol MU ke gawang Leicester City ditutup sepakan keras Alessandro Garnacho dari luar kotak penalti lawan pada menit ke-82 via assist Bruno Fernandes. Kemenangan telak ini membuat Ruud van Nistelrooy sukses mengukir kisah happy ending saat menjabat sebagai manajer interim. Sebab Van Nistelrooy mengakhiri statusnya sebagai pelatih interim dengan hasil tak terkalahkan. Rinciannya, Van Nistelrooy berhasil membawa Setan Merah menang 3 kali dan sekali imbang. Setelah ini, Manchester United akan ditangani oleh Ruben Amorim yang akan mulai bergabung tim pada Senin 11 November. Selepas pertandingan melawan Leicester, Van Nistelrooy mengaku belum mengetahui soal masa depannya di Manchester United. Ia hanya ingin menikmati masa singkatnya selama menjadi manajer interim Manchester United. Di sisi lain, hal ini juga melahirkan rekor yang impresif bagi Van Nistelrooy. Jumlah kemenangan tersebut sama dengan torehan yang dimiliki Erik ten Hag sebelum dipecat dari Manchester United. Tentu saja rekor Ruud van Nistelrooy ini mencoreng Erik ten Hag, apalagi Van Nistelrooy hanya menukangi tim sebanyak 4 pertandingan saja. Ruben Amorim sudah punya gambaran rencana dan strategi untuk Manchester United. Mengatakan bahwa ia tidak akan dapat sepenuhnya menerapkan gaya permainan favoritnya di Sporting Lisbon saat menangani MU. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak ulasan selengkapnya sebagai berikut. Amorim mengatakan bahwa ia harus beradaptasi saat pindah ke Manchester karena ekspektasi di Old Trafford. Sebelumnya, Erik ten Hag mengatakan bahwa Manchester United tidak akan bisa bermain seperti Ajax di tengah kritik terhadap gaya sepak bolanya di Old Trafford. Namun justru Sir Jim mengaku pusing dengan filosofi permainan aneh dari Erik ten Hag. Ten Hag awalnya diharapkan untuk mengubah skema bermain lebih cantik untuk Setan Merah. Namun apa yang didapat Ten Hag malah gagal total memenuhi ekspektasi dari Setan Merah. Malahan MU sempat kesulitan membobol gawang lawan di musim lalu hingga mendapatkan selisih gol minus. Nama pemain kesayangan Ten Hag seperti Maguire, Anthony, dan Onana bakal akan jarang dimainkan oleh Amorim. Pasalnya mereka minim kontribusi dan tidak jarang bermain buruk. Maka dengan kehadiran Amorim, dengan gaya kepelatihan yang sangat jauh berbeda dengan Ten Hag, diharapkan dapat membangkitkan Setan Merah yang sudah tidur terlalu lama. Dalam kepelatihan kali ini, Amorim mendapatkan tugas berat oleh MU. Mahirnya dalam memoles pemain muda yang murah membuat Amorim juga harus berpikir keras menerapkan strategi tersebut di Old Trafford. Akademi Carrington sedang seret pemain bertalenta yang gacor. Pasalnya, hal itu dipicu manajemen Setan Merah sebelumnya selalu saja menyanyiakannya. Sebut saja ada Anthony Elanga dan Alvaro Carreras yang tampil gacor usai hengkang dari Setan Merah. Ini memang sangat disayangkan, seharusnya pemain-pemain tersebut bisa tampil gacor di klub sendiri, namun harus hilang karena keegoisan pribadi. Nama Kobbie Mainoo juga tak luput dari pandangan publik yang dianggap masih angin-anginan. Meskipun begitu, para fans Setan Merah meyakini Amorim bisa menyulap bakat pemain muda mereka, apalagi dengan track record yang nyata bisa membangkitkan ambisi Setan Merah untuk bangkit. Ineos pun juga memberikan tugas ke Amorim untuk merombak total skema permainan MU.
Dengan skuad warisan apa adanya, Amorim punya tugas berat bisa mengakali skuad bapuk Setan Merah. Nama Marcus Rashford nantinya bakal dimaksimalkan penuh potensinya. Meskipun sempat bermain menonjol, performa pemain Inggris ini kembali mengalami penurunan drastis dengan skema 3-4-2-1. Prediksi Rashford akan kembali moncer bisa diturunkan di belakang striker utama sebagai winger palsu. Rashford juga bakalan menerima double tugas untuk bisa lebih aktif membantu pertahanan sebagaimana seperti filosofi permainan Amorim nantinya. Dengan merombak total permainan Ten Hag atau manajemen sebelumnya, skema ini mungkin akan mudah diadaptasikan oleh beberapa pemain Manchester United. Bagaimana menurut kalian? Apakah skema ini layak diterapkan di Old Trafford? Manchester United telah mengidentifikasi Victor Gyökeres sebagai target transfer utama, terutama setelah penunjukan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Gyökeres tampil luar biasa, mempertahankan rekor gol yang konsisten untuk Sporting Lisbon, dan ia memiliki klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 100 juta euro. Rumor menyebutkan bahwa Gyökeres mungkin akan menyusul Ruben Amorim ke Manchester United, di mana Amorim akan mengambil peran sebagai pelatih minggu depan. Dan spekulasi berkembang bahwa Ruben Amorim, manajer Manchester United yang baru, akan mencoba mendatangkan penyerang Sporting Victor tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 23 gol hanya dalam 17 pertandingan musim ini, dan kabarnya bisa saja dijual dengan harga 75 juta euro. Di tempat lain, posisi Van Nistelrooy pun dipertanyakan pada era kepelatihan baru Manchester United. Pasalnya, Ruben Amorim akan memboyong staf yang menemaninya di Sporting CP. Van Nistelrooy sendiri memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Manchester United. The Devils menjadi salah satu klub yang ia bela saat masih aktif bermain. Tidak heran jika Van Nistelrooy sendiri ingin bertahan untuk membantu klubnya. Ia bahkan rela mengambil jabatan lain untuk tetap memberikan kontribusi. Amorim secara resmi akan mulai menangani Manchester United pada Senin 11 November 2024. Beberapa pemain Manchester United sudah menegaskan kecocokannya dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pun ikut membantu menjaga optimisme klub setelah kehilangan pelatih utama. Andre Onana kemudian berharap agar pelatih asal Portugal itu tetap memakai jasa Ruud van Nistelrooy begitu ia tiba di Old Trafford. 100%, itu orang yang sangat baik, pelatih yang sangat baik. Jawabnya pada TNT Sport ketika ditanya apakah ia ingin Van Nistelrooy dipertahankan. Sejak ia di sini, ia banyak membantu kami. Ia punya banyak pengalaman dan banyak memberi nasihat kepada kami, ungkap Onana. Ia tampil luar biasa sejak ia di sini. Tentu saja kami memilikinya beberapa hari sebagai pelatih kepala. Ia berbeda, tapi ia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang ia lakukan fantastis dan para pemain bahagia, tegasnya. Akan tetapi Andre Onana menambahkan dirinya hanya sekedar memberikan saja. Keputusan soal masa depan Ruud van di Manchester United tetap ada di tangan Ruben Amorim. Tetapi pada akhirnya ia bukanlah sesuatu yang bisa kami putuskan. Klub telah mengambil keputusan dan kami harus menerimanya, ujarnya. Namun ini harus menjadi urusan dirinya dan klub karena pada akhirnya merekalah yang harus duduk di meja perundingan dan memutuskan apa yang terbaik untuk klub, tegas Onana.